warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan materi hadis mengenai hadis tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Langsung saja ke dalam pembahasan. Nah, dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Birrul walidain ini juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai seorang anak, tentunya kita wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tua selama keduanya itu tidak memerintahkan pada maksiat dan kemusyrikan. Kemudian materi inti yang pertama yaitu mengenai pengertian hormat. Apa sih hormat itu? Hormat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghargai, takdim, khidmat, sopan. Jadi, hormat merupakan suatu sikap yang ditunjukkan kepada orang yang lebih tua. Kemudian materi yang kedua yaitu patuh, pengertian patuh. Apa sih patuh itu? Patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah taat kepada perintah, aturan, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah, patuh adalah menerima dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian materi yang ketiga yaitu pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, seberapa penting sih kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Tentunya sangat penting sekali. Kita selaku anak harus hormat dan patuh kepada orang tua. Selain diwajibkan dalam Islam, tentunya banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Di antaranya yaitu surat Al-Isra ayat 23-24. Kemudian ada hadis yang menjelaskan kita wajib menghormati orang tua. Yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridho walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Yang artinya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah juga tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Tentunya masih banyak lagi ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menghormati orang tua, dan masih banyak juga hadis yang membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Di hadis berikut, dari hadis tadi itu, bahwa Allah itu ridho apabila orang tua kita juga ridho. Allah akan murka apabila orang tua kita juga murka. Maka dari itu kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Kita juga harus menjaga orang tua. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita hormat dan patuh kepada orang tua? Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi, ada 3 kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama yaitu menaati segala perintahnya, kecuali orang tua kita itu menyuruh kita ke dalam maksiat, itu jangan ya. Kemudian yang kedua yaitu menjaga amanah berupa harta yang dititipkan orang tua atau harta yang diberikan kepada kita dari orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu membantu dan menolong orang tua. Kemudian yang selanjutnya yaitu materi yang kelima, tentang pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Nah, seberapa penting sih kita hormat dan patuh kepada guru? Tentunya itu juga sangat penting. Dalam Islam menempatkan guru pada posisi yang mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung kita, atau juga bisa disebut mereka orang tua kita saat kita di sekolah. Nah, kita juga harus menghormati dan mematuhi guru sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua. Hormat dan patuh kepada guru sangat ditekankan dalam Islam. Banyak juga ayat dan hadis tentang hormat dan patuh kepada guru.
Di antaranya yaitu dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran surat Fatir ayat 28. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Bismillahirrahmanirrahim, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akrimul ulama fa'annahum warasatul anbiya'i, rawahu Ibnu Asakir. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah ulama karena mereka merupakan pewaris para nabi. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Nah, setelah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, tentunya betapa tingginya penghargaan Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang berilmu, karena melalui orang-orang berilmu dapat meningkatkan martabat suatu bangsa. Oleh karena itu, kita wajib hormat dan patuh kepada guru. Nah, bagaimana sih cara kita hormat dan patuh kepada guru? Tentunya ada caranya dong, yaitu yang poin yang keenam, cara hormat dan patuh kepada guru. Banyak sekali cara hormat dan patuh kepada guru, diantaranya yang pertama, hormat dan memuliakannya, serta mengikuti nasihatnya. Nah, terkecuali nasihat yang menjuruskan kemaksiatan dan kemusyrikan, itu jangan ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengamalkan ilmunya, ilmu yang telah guru sampaikan kepada kita, yang telah guru berikan kepada kita, kita amalkannya lagi. Tentunya itu akan menjadi salah satu cara kita menghormati dan patuh kepada guru. Kemudian yang ketiga yaitu tidak melawan atau menipu guru. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.